ibarat kata mungkin katakan ini bercanda ya, kok bisa dia berani bercanda kepada Rasulullah dengan selancang dan sekeras atau sekasar ini gitu. Dia nggak takut ya bang, gitu. Bahasanya begitu kan. Jawabannya jelas, karena dia hidup di bawah naungan akhlak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia merasa aman dan percaya diri untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya, menuntut apa yang ia rasa itu adalah haknya. Dia bisa mengekspresikan kepribadiannya sepenuhnya tanpa ada rasa takut, tanpa direndahkan, tanpa ada hal yang membuat dia merasa tidak berani untuk mengungkapkan itu. Itu karena Rasulullah memberikan semacam kebebasan lah untuk berekspresi kepada semua orang. Sehingga Bismillah kawan-kawan, balik lagi kita di program lukisan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di lukisan kali ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari sedang kembali ke rumahnya. Tentu kita bisa bayangkan Rasulullah baru saja selesai dari aktivitas yang banyak banget, seharian penuh yang sangat melelahkan gitu ya. Yang tentu inti aktivitas beliau itu kan ya mendidik, mengurus umat gitu ya, berdakwah dan seterusnya lah. Intinya sangat melelahkan. Beliau pulang dengan tubuh yang sangat lelah, jiwa yang sangat penat gitu ya. Setelah sekian lama seharian penuh betul-betul mencurahkan hati kasih sayang kepada seluruh umat manusia gitu ya. Beliau pulang ke tempat atau ke rumah, dan rumah itu adalah tempat yang tentu yang paling nikmat, yang paling nyaman gitu ya, yang paling hangat untuk bisa mengistirahatkan tubuh pikiran beliau. Nah, pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dan beliau menggunakan semacam sorban yang berasal atau khas Najran gitu ya. Najran tuh nama sebuah kota gitu. Beliau selendang atau sorban Najran ini pinggirannya itu tebal, modelnya seperti itu. Beliau melilitkan di lehernya dan menjulurkan sisanya di atas bahunya. Ya, mungkin bisa dibayangkan pada umumnya kita kalau pakai sorban agak dililitin terus kemudian di salah satu ujungnya itu ditaruh di atas bahu gitu ya. Nah, ketika beliau hampir saja mau masuk ke rumah beliau, ternyata ada datang seseorang, katakan ini orang Baduy lah gitu ya. Artinya orang dari pedalaman gitu kan. Bergegas menghampiri beliau. Ketika orang Baduy ini berhasil menyusul Rasulullah, apa yang dia lakukan coba? Dia menarik ujung selendang Rasulullah dari belakang dengan tarikan yang sangat keras dan tiba-tiba. Sampai-sampai Rasulullah itu karena tidak tahu ya apa yang terjadi sebelumnya di belakangnya gitu ya. Rasulullah sampai terkejut. Dan apa yang terjadi? Artinya dari tarikan orang Baduy ini yang terjadi apa terhadap tubuh Rasulullah? Satu, Rasulullah kehilangan keseimbangannya sehingga beliau terguncang ke belakang, sampai-sampai Rasulullah itu badannya berbalik menghadap ke si Baduy. Kemudian selendang beliau itu robek karena tarikannya begitu keras. Dan yang ketiga, karena tepian selendang itu tebal dan kemudian menahan leher Rasulullah setelah ditarik tadi. Anas bin Malik yang pada saat itu memang sekian 10 tahun lah kurang lebih Anas bin Malik itu melayani Rasulullah, dekat dengan Rasulullah. Itu Anas bin Malik melihat ada bekas di leher beliau, ada bekas, nampak jelas ada bekas lilitan yang tarikan orang Baduy tersebut, karena berarti sangat keras sekali tarikannya gitu ya. Nah, sekarang ketika orang Baduy itu melakukan hal yang seperti itu kepada Rasulullah, pasti yang kita harapkan, Rasulullah tadi sampai terjatuh, sampai sorbannya robek, dan kemudian sampai ada bekas tarikan di leher beliau gitu ya. Pasti yang kita harapkan apa?
ya si Baduy ini terkejut, menyesal atas perbuatannya, kemudian meminta maaf dengan sopan dan kemudian memohon ampun kepada Rasulullah, kan begitu. Itu yang kita harapkan kan. Tetapi ternyata yang terjadi justru bukan itu semua. Yang terjadi justru ketika Rasulullah menghadap, akhirnya tubuhnya menghadap kepada si Baduy itu, justru si Baduy ini malah memanggil Rasulullah dengan panggilan yang kasar. Wahai Muhammad. Bayangkan, ini panggilan yang kasar ya. Wahai Muhammad kepada Rasulullah itu panggilan yang kasar. Kenapa ya? Karena Allah dalam Al-Quran pernah mengatakan kan, janganlah kalian menjadikan panggilan kalian kepada Rasulullah seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya. Artinya jangan samakan panggilan kepada Rasulullah dengan panggilan kita sesama kita gitu loh. Jangan sebut nama gitu. Panggil dengan Rasulullah, dengan Nabi Allah dan seterusnya. Nah, ini kan berarti kan kasar. Kemudian tidak selesai di situ. Orang Baduy ini kemudian meminta sesuatu kepada Rasulullah dengan nada yang tidak kalah kasar. Apa kata seorang Baduy? Wahai Muhammad, berikan aku sebagian dari harta Allah yang ada padamu. Bayangkan, gak sopan, benar-benar gak sopan bahasanya. Sekarang coba kita berhenti sejenak, kita renungkan, coba kita pejamkan mata gitu, untuk membayangkan kira-kira kalau ini terjadi kepada kita, reaksi emosional apa yang kemudian muncul dari diri kita terhadap tindakan kasar dan ya bisa dikatakan ini provokatif gitu ya. Kira-kira apa yang terjadi kalau kita yang mendapatkan perlakuan seperti itu? Tarikan keras sampai badan kita terguncang, terhuyung, pakaian kita kemudian robek, leher kita tergores, dipanggil kasar, dimintai harta pula dengan cara yang kasar tadi. Coba bayangin sekali lagi, hal seperti itu terjadi kepada kita. Tapi sekarang bagaimana reaksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Reaksi Rasulullah sangat berbeda dari yang mungkin kita bayangkan kalau itu terjadi pada diri kita. Menakjubkan sekali reaksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesabarannya betul-betul tanpa ada batas, melampaui sekedar pengendalian diri. Beliau bukan hanya sekedar mengendalikan diri, tapi tingkat keteladanannya ini yang sangat sempurna muncul sekali dalam peristiwa ini. Dari sekian banyak, ini salah satu contoh bagaimana keagungan akhlak Rasulullah itu betul-betul ada di puncaknya gitu. Apa yang terjadi? Reaksi Rasulullah seperti apa? Beliau menoleh kepada si Baduy, tetapi tidak marah, bahkan justru tersenyum, tidak cemberut, dan justru kemudian berbuat baik, dan justru bukan membalas apa yang telah dilakukan oleh orang Baduy secara kasar tadi kepada Rasulullah. Anas bin Malik pernah yang menyaksikan peristiwa itu secara langsung. Tadi kita bilang Anas bin Malik memang sangat dekat sekali dengan Rasulullah. Kata Anas bin Malik melihat peristiwa itu mengatakan begini, reaksi Rasulullah adalah Rasulullah menoleh kepadanya, tersenyum, dan kemudian memerintahkan agar diberi sesuatu untuk orang Baduy tersebut. Jadi Rasulullah akhirnya memberi dengan tersenyum dan tidak membalas sedikit pun. Baik, sekarang selesai, cerita ini sudah selesai. Tapi nggak cukup kita hanya sekedar menyelesaikan cerita ini di sini. Maksudnya, coba kita renungkan, pikirkan dengan dalam gitu ya. Apa yang betul-betul terkandung dalam peristiwa ini secara mendalam dengan nilai-nilainya. Kita berhenti sejenak ya. Ada beberapa hal yang sangat mendalam. Ada 3 hal lah setidaknya. 3 nilai makna yang perlu kita renungi, yang mendalam, yang terkandung dari peristiwa ini. Yang pertama, tindakan kasar dan mengejutkan itu pada dasarnya adalah suatu hal yang sangat bisa menyalakan api amarah dalam jiwa. Kita kalau dikasarin dan dengan mengejutkan, artinya dengan tiba-tiba gitu ya, itu pasti kita tersulut emosi kita. Dan kemudian kita pasti akan marah gitu ya. Apalagi itu berjalan dengan cepat dan spontan. Itu akan mudah sekali, ibarat kata api itu diberikan bensin, wur gitu.
apinya sangat sangat besar sekali. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah merespon sesuatu dalam kehidupan yang terjadi dalam hidup beliau. Contohnya dalam case-nya dalam peristiwa ini, Rasulullah tidak pernah merespon dengan hukum fisika, tapi Rasulullah meresponnya, kan kalau hukum fisika itu kan setiap aksi setiap aksi harus dibalas dengan reaksi yang sama kuat namun berlawanan arah, kan begitu kalau hukum fisika gitu. Gaya akan dibalas dengan gaya yang sama gitu ya, tapi berlawanan arah. Itu kan hukum fisika. Kalau Rasulullah tidak begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru berpegang dengan hukum lain, yaitu hukum keagungan akhlak yang memang telah distempelkan oleh Allah dalam diri beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan engkau wahai Muhammad memang betul-betul berada di atas akhlak yang agung. Agung itu berarti tinggi, luhur, terbaik, top, sempurna, dan seterusnya. Ya kan, betul kan? Kalau tadi Rasulullah menggunakan hukum fisika, Rasulullah akan membalas dengan yang sama yang dilakukan oleh orang Baduy tadi. Dia akan menarik orang Baduy dengan spontan, kemudian bahkan mungkin dengan tonjokan, kan begitu kan? Atau dengan celaan, dengan perkataan yang menusuk dan seterusnya gitu ya. Bahkan tanpa senyum, pasti dengan wajah yang memerah dan seterusnya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menggunakan hukum fisika ketika berinteraksi dengan manusia, ketika berinteraksi dengan hal-hal yang beliau hadapi, yang meliputi kehidupan beliau. Ini kenapa terjadi? Mengapa Rasulullah demikian? Ya ini karena kedalaman moral yang sangat berakar kuat dalam jiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun perlu menjadi inspirasi bagi kita semua. Pelajaran yang luhur ini kalau kita renungi bisa memadamkan api amarah di dalam hati, menurunkan ketenangan di dalam jiwa, bisa mengendalikan emosi, dan justru bukan kita yang dikendalikan oleh emosi. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita perhatikan, saya yakin lah ini teman-teman mungkin udah pernah menghafal gitu ya. Ada hadis di mana Rasulullah suatu kali ada orang datang kepada Rasulullah meminta nasihat. Wahai Rasulullah, berikanlah aku nasihat. Rasulullah kemudian memberikan nasihat yang singkat tapi dalam. Nampaknya Rasulullah cukup paham nih karakter orang ini seperti apa. Rasulullah nasihatnya pendek aja tapi mendalam. Jangan marah, la taghdab. Orang itu mengulang permintaannya untuk diminta nasihat yang lain, wahai Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Kalau kita selama ini hanya mendengar nasihat Rasulullah, jangan marah gitu ya. Lah ini sekarang Rasulullah mencontohkan kepada kita bahwa ketika seseorang punya tuntutan untuk bisa marah, tapi kemudian tidak marah atau jangan marah, ini Rasulullah langsung praktekkan dalam sebuah lukisan yang indah sekali. Dan kalau kita pernah mendengar ada hadis Rasulullah pernah suatu kali mengatakan, Laisas sadidu bisyura'ati. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang menang dalam pergulatan, dalam adu fisik gitu. Tapi orang yang kuat hakikatnya adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Itu kata Rasulullah SAW. Kalau itu hanya sekedar ucapan Rasulullah yang mungkin selama ini kita hafal, nah kali ini dalam lukisan ini Rasulullah betul-betul mencontohkan dengan teladan yang begitu agung, begitu indah, begitu nikmat, begitu inspiratif. Ketika beliau dihadapkan pada pemicu kemarahan yang yang begitu besar, Rasulullah tidak marah, bisa menguasai dirinya, dan Rasulullah SAW bisa mengendalikan dirinya. Ini bukti bahwa selaras kan, apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan itu selaras. Ucapan dan perbuatan itu selaras. Di sini kemudian tampak pula kesempurnaan akhlak,
kepribadian, karakter, sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga memang inilah yang menjadi kunci mengapa dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa cahayanya terus nampak, tidak pernah redup gitu ya, dan mudah untuk diterima oleh orang. Poin yang ketiga, ini cukup dalam nih. Ini cukup dalam. Ini terkait bagaimana cara Rasulullah mendidik umat manusia, mendidik para sahabat, mendidik orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau kita bertanya-tanya ya, kira-kira apa sih yang mendorong orang Baduy itu untuk meminta dengan begitu yakin, meminta harta kepada Rasulullah dengan begitu yakin, bahkan sampai bersikap kasar dan cukup mendesak tuh. Apakah dia nggak takut hukuman? Apakah dia nggak takut dimarahi? Apakah dia tidak takut dibalas? Kan begitu. Kalau kita berpikir, dia bisa berpikir untuk meminta kepada Rasulullah. Ibarat kata mungkin katakan ini bercanda ya. Kok bisa dia berani bercanda kepada Rasulullah dengan selancang dan sekeras atau sekasar ini gitu. Dia nggak takut ya bang? Gitu. Bahasanya begitu kan. Jawabannya jelas. Karena dia hidup di bawah naungan akhlak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia merasa aman dan percaya diri untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya, menuntut apa yang ia rasa itu adalah haknya. Dia bisa mengekspresikan kepribadiannya sepenuhnya tanpa ada rasa takut, tanpa direndahkan, tanpa ada hal yang membuat dia merasa tidak berani untuk mengungkapkan itu. Itu karena Rasulullah memberikan semacam kebebasan lah untuk berekspresi kepada semua orang. Sehingga ketika seseorang itu diberikan lingkungan yang bebas untuk mengekspresikan, bebas di sini bukan bebas tanpa arahan, tapi kemudian bebas untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya, mengekspresikannya gitu ya. Itu yang terjadi ketika manusia itu berada di lingkungan yang demikian, dididik di lingkungan yang bebas seperti itu. Sehingga mereka nanti ini akan menjadi manusia-manusia yang memang secara tulus dan setia akan menunaikan kewajibannya. Karena penunaian kewajibannya lahir dari kesadaran diri. Ketika nanti mereka ini, para sahabat, termasuk mungkin orang Baduy di kemudian hari ini, ketika dia meneruskan, membawa, menyebarkan risalah Nabi Muhammad SAW, menyebarkan Islam, dia akan tampil dengan penuh kesadaran diri bahwa mereka sedang menunaikan kewajiban. Karena mereka tidak pernah merasa ditekan, tidak pernah merasa dipaksa, tidak pernah merasa dikungkung, karena mereka ditumbuhkan rasa percaya diri, kesadaran terhadap nilai diri, dimanusiawikan gitu ya. Dan keberadaannya tuh diakui lah seperti itu. Sehingga orang-orang ini, manusia-manusia yang dididik oleh Rasulullah, akan menjadi pribadi yang utuh, menjadi orang yang tegas, percaya diri, dan mampu menyuarakan keberanian. Karena mereka tidak pernah dibatas-batasi untuk untuk menyuarakan apa yang mereka miliki, sehingga di kemudian hari mereka berani akan menyuarakan kebenaran, karena tidak pernah ada rasa takut untuk mengekspresikan apa yang mereka miliki. Ini justru pelajaran yang paling mendalam yang bisa kita dapatkan dari lukisan kehidupan Rasulullah pada episode kali ini. Nah, hadirin rahmati Allah, menarik kalau kita selalu melihat lukisan-lukisan kehidupan Nabi. Kalau kita gambar, atau artinya kita coba rangkai lukisan-lukisan kehidupan Nabi, ini akan muncul atau akan menjadi sebuah, kalau di museum kan lah bahasanya gitu, ini akan menjadi lukisan-lukisan yang indah, yang selalu bukan hanya sekedar lukisan yang ibarat kata dia hanya menjadi lukisan yang mati tanpa bisa dinikmati hanya dengan mata saja, tapi juga bisa dinikmati dengan hati, bisa menjadi inspirasi. Baik, insya Allah kita akan bertemu dengan lukisan kehidupan Nabi yang lain. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.